Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Andre Sianipar. Kali ini saya mau bahas sesuatu, tapi sebenarnya ini feedback dari eh, banyaknya DM yang masuk ke Instagram saya. Jadi ada beberapa teman-teman, Bapak Ibu yang bertanyanya lewat DM ke Instagram saya. Jadi masih terkait dengan bagaimana cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi ada yang bertanya tentang pencairan JKM, kemudian ada yang bertanya tentang pencairan JHT 10% dan 30%. Yang bisa saya tarik adalah bagaimana mendapatkan formulir untuk proses pencairan tersebut. Jadi kan beberapa program itu memang dalam pencairannya harus si peserta itu harus mengisi form. Biasanya formnya dikasih oleh HRD, tapi ada beberapa juga yang karena mungkin dia sudah resign dari tempat kerjanya sehingga dia harus cari tahu dapat formnya itu dari mana gitu. Nah, kali ini saya mau membahas hal tersebut. Jadi, pembahasan kali ini adalah formulir-formulir klaim untuk BPJS Ketenagakerjaan. Saya angkat satu pertanyaan. Ini pertanyaan dari masuk ke Instagram saya dari seseorang ya. Saya rahasiakan identitasnya, tapi saya sudah izin untuk dijadikan konten di YouTube saya. Pertanyaannya begini. Eh, Nampaknya beliau sedang memproses jaminan kematian eh, maaf, jaminan kematian non kecelakaan kerja. Jadi jaminan kematian biasa. Cuma dari tempat eh, almarhum bekerja, jadi yang menginformasikan ke saya ini adalah mungkin ahli warisnya ya. Tempat almarhum bekerja ini hanya memberikan form JHT-nya saja. Kemudian pertanyaannya begini, apakah klaim JHT nanti otomatis klaim jaminan kematian-nya juga? Artinya pada satu form JHT itu sudah mengcover form jaminan kematiannya. Jawabannya tidak. Jadi masing-masing program JHT, JKM, JP itu ada form masing-masing yang harus diisi oleh eh, ahli waris. Bahkan kalau eh, klaimnya itu jaminan kematian dan ternyata ahli warisnya masih sekolah, itu ada satu form lagi yaitu form pemberian beasiswa. Nah, itu kan banyak banget ya. Harusnya HRD-nya membantu lah proses pengisian form atau pemberian formnya. Tapi mungkin ada beberapa perusahaan yang HRD-nya mungkin karena baru dan nggak bisa membantu, maka teman-teman peserta atau ahli waris bisa mendapatkan atau mencari form tersebut. Jadi form tersebut itu ditaruh di websitenya BPJS Ketenagakerjaan. Jadi di websitenya sehingga ya Anda harus masuk dulu ke websitenya BPJS Ketenagakerjaan. Yuk kita contohin. Eh, jadi pertama-tama Anda harus buka dulu website BPJS Ketenagakerjaan. Kalau tidak hafal, Anda tinggal langsung saja ke Google dan ketik BPJS Ketenagakerjaan. Tinggal di enter, cari websitenya BPJS, biasanya paling atas, klik seperti ini, di allow, kemudian di halaman pertama website BPJS Ketenagakerjaan, Anda langsung ke paling bawah.
terus paling bawah, paling bawah, paling bawah, paling bawah. Nah, ini adalah footer atau paling bawah dari website BPJS Ketenagakerjaan. Lihat di bagian kanan, sebentar saya tandai dulu, ada tulisan formulir. Betul ya? Nah, ini Anda klik. Oke. Nanti akan muncul, loh ini kok, nanti akan muncul, eh, itu, malah saya kebingungan nih, ada annotation-nya. Sebentar, saya hapus dulu annotation-nya. Nah, ini adalah halaman formulir yang dibutuhkan peserta dalam proses klaim BPJS Ketenagakerjaan. Bentuknya seperti ini ya. Jadi di website, link websitenya itu www.bpjsketenagakerjaan.go.id /search.html, atau yang tadi di paling bawah sebelah kanan itu ada tulisan formulir. Silakan klik saja di situ. Nanti halamannya seperti ini. Silakan ke tengah, nanti akan ada pilihan seperti ini, FAQ atau pertanyaan yang sering diajukan, tutorial BP Jam Sostek, dan formulir. Anda tinggal klik bagian formulir ini. Ting. Oke, muncul lagi bagian baru dari website ini. Ada nomor 1, formulir jaminan, dan nomor 2, formulir kepesertaan. Yang Anda pilih adalah yang formulir jaminan ini. Ting. Nah, ini kan banyak banget ya formulir-formulir di sini. Saya coba jelaskan satu-satu, tapi nanti mungkin yang penting-penting saya coba tandai. Yang pertama adalah form perubahan beasiswa BPJS Ketenagakerjaan yang ini. Ini adalah form untuk kalau misalnya ahli waris yang memiliki anak dan mendapatkan beasiswa, itu dirubah, atau misalnya pertama itu hanya anak pertama, kemudian anak keduanya belum sekolah. Nah, ketika nanti anak keduanya sekolah, itu bisa diajukan kembali. Perlu diingat, untuk yang beasiswa, kemudian untuk yang jaminan pensiun, itu ada ketentuannya sendiri. Per 3 bulan, si ahli waris harus melapor ke kantor BPJS dan membuat form yang nanti diserahkan ke kantor BPJS. Jadi mereka itu membayarnya nggak setiap bulan, tapi per 3 bulan sekali. Setiap 3 bulan kita harus lapor, nanti cair lagi. Setiap 3 bulan lapor, nanti cair lagi. Oh iya, cara mendownloadnya, mengunduhnya. Jadi ini kan nama formnya, di sebelah kanan itu kan ada tulisan download ya. Nah, silahkan Bapak Ibu klik aja download itu, nanti akan terdownload dengan sendirinya formnya. Ting. Nah, kan ini contohnya salah satunya. Ketika di-download, yang muncul adalah form dalam bentuk PDF. Artinya ini nggak bisa diisi, diketik seperti Microsoft Word ya. Lalu bagaimana pengisiannya? Pengisiannya boleh form ini di-print, kemudian ditulis pakai tangan dan tanda tangan basah, itu boleh. Atau kalau mau sedikit effort, file PDF ini di-convert dulu menjadi Microsoft Word, baru diketik isinya, dan nanti terakhir di tanda tangan basah.
kita kembali lagi ke sini. Nah, tadi sampai mana ya? Oh iya nih, form perubahan beasiswa BPJS Ketenagakerjaan. Nah, di bawahnya ada formulir 3 KK1 dan formulir 3 PAK1. Ini sebenarnya singkatan. Formulir 3 KK1 ini digunakan oleh HRD bila ada karyawan di tempatnya bekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Kita sebutnya form tahap 1. Form tahap 1 adalah kita membuat laporan pertama, kronologis kejadian, semua detail peserta dan sebagainya yang supaya nanti bisa didaftarkan ke BPJS dan rumah sakitnya bisa melakukan eh, apa namanya? Jadi dibayar, bukan dibayari dulu ya. Em, si peserta ini ketika dia masuk rumah sakit dia tidak perlu bayar sehingga bisa ditanggung dulu oleh BPJS. Sampai kapan ya? Pokoknya sampai sembuh. Itu tahap 1. Ketika tahap satunya sudah selesai, ini kan ini tahap satunya. Ketika tahap satunya sudah selesai dan peserta atau karyawannya sudah dinyatakan sehat, nanti HRD harus memberikan atau membuat formulir tahap 2. Tahap 2 ini artinya si karyawan atau peserta itu sudah sehat dan sudah bisa kembali kerja dan tidak perlu melakukan pemeriksaan lagi atau datang ke rumah sakit lagi. Intinya sudah sehat, dinyatakan sehat, dan sudah bisa bekerja lagi. Sehingga kasus untuk pelaporan BPJS-nya ditutup. HRD sudah ngerti, tahap 1, tahap 2, tahap 1, tahap 2. Oke. Nah, ada tulisan ini, formulir 3 PAK1. PAK itu singkatan sebenarnya, penyakit akibat kerja. Nah, BPJS Ketenagakerjaan itu sekarang sedang menggalakkan untuk pemeriksaan penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja itu begini contohnya, misalnya kalau di tempat saya nih, di manufaktur, ada mesin yang mengeluarkan bunyi yang sangat keras sehingga karyawan itu punya resiko pendengarannya terganggu. Nah, itu bisa diajukan ke BPJS Ketenagakerjaan. Tentunya nanti akan ada pemeriksaan dulu, apakah safety-nya digunakan, apakah itu bawaan, atau sebelumnya memang sudah seperti itu, nanti akan ada mekanisme investigasi. Kalau dinyatakan ternyata itu penyakit akibat kerja, maka pengobatannya di-cover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Ini oke banget sih untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki resiko jangka panjang ya, misalnya manufaktur, kemudian logistik, misalnya driver-driver itu yang eh, eh, penyakit apa namanya, misalnya pernapasan atau apalah karena dia sering bawa mobil keluar kota, kurang istirahat dan sebagainya lah. Sekarang bisa dilakukan pengecekan dan cover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Lanjut, kita ke ini sama, yang formulir 3A PK2, artinya ini kalau tadi kecelakaan kerja itu ada tahap 1 dan tahap 2, PAK juga, penyakit akibat kerja juga ada tahap 1, ada tahap 2. Tahap 1 adalah pemeriksaan pertama, tahap 2 itu ditutup, case close, artinya karyawan tersebut sudah selesai pengobatannya. Ini bisa bertahun-tahun. Ada karyawan saya di Yogyakarta, itu dia kecelakaan, kakinya patah kanan kiri, itu terjadi di tahun 2021 kalau tidak salah, dan sekarang 2023 kita belum case close karena si karyawan tersebut masih sering berobat eh, terapi ke rumah sakit sehingga tahap 2-nya masih nanti-nanti gitu. Itu manfaatnya kita punya BPJS Ketenagakerjaan.
Kemudian formulir 3B ini digunakan 3B KK3 ini digunakan oleh dokter-dokter di rumah sakit menyatakan sakitnya apa seterusnya lah. Ini juga digunakan oleh rumah sakit, nggak terlalu penting. Yang penting adalah yang ini nih, formulir 4. Formulir 4 digunakan oleh peserta untuk klaim jaminan kematian. Jadi yang bertanya ke saya, formnya apakah berbeda antara JKM dengan JHT? Berbeda. Ini adalah form untuk pencairan JKM, jaminan kematian. Ini juga penting, formulir nomor 5, yaitu form klaim jaminan hari tua, JHT. Nah, tapi gini, teman-teman harus ketahui, jaminan hari tua itu pakai form kalau belum mencapai 56 tahun. Tapi ketika sudah umurnya mencapai 56 tahun, itu nggak perlu pakai form lagi. Teman-teman tinggal masuk ke website klaim, namanya Lapak Asik, nanti saya tunjukkan seperti apa, itu tinggal diisi saja. Tidak perlu pakai form, tapi hanya mempersiapkan berkas-berkas administrasi seperti KTP, NPWP, kartu keluarga, dan surat keterangan dari perusahaan. Formulir 6, JKP, jaminan kehilangan pekerjaan, saya belum punya pengalaman karena JKP ini sebenarnya inisiatif yang dibuat pemerintah melalui BPJS untuk karyawan yang kena PHK. Jadi ketika karyawan kena PHK, itu harus dilaporkan sebagai karyawan yang di PHK. Maka nanti si karyawan tersebut akan mendapatkan manfaat-manfaat JKP. Salah satunya adalah uang cash dan info lowongan tenaga kerja. Cuma saya belum pernah. Nanti saya share kalau saya pernah memprosesnya. Kemudian formulir konfirmasi JKP saya juga belum pernah, jadi saya belum bisa sharing. Kemudian masih JKP juga, formulir 6A. Nah, formulir 7, formulir yang digunakan untuk pencairan jaminan pensiun. Ingat, jaminan pensiun itu tidak bisa dicairkan kalau umurnya belum sesuai dengan umur pensiun yang ditentukan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Contoh tahun ini 2023 jaminan pensiun itu kan 58. Artinya kalau Bapak Ibu tahun ini pensiun dari perusahaan umurnya masih 56, nggak bisa dicairkan JP-nya. Ya, tapi form ini juga bisa digunakan oleh ahli waris. Misalnya pesertanya meninggal dunia, maka si ahli waris bisa mengajukan jaminan pensiun menggunakan form ini. Oke, ini formulir 7A ini kalau mau merubah ahli warisnya, misalnya kalau awalnya hanya istri saja, ternyata istrinya meninggal juga, diganti ahli warisnya menjadi putra atau putri dari si peserta, itu menggunakan form ini. Formulir manfaat pekerja migran ini untuk bahasanya apa ya? Bahasanya itu TKI, tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, mereka juga bisa tercover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Saya belum pernah punya pengalaman, tapi kemarin saya sempat lihat-lihat formnya seperti apa. Terakhir, formulir pengajuan pembayaran manfaat beasiswa. Artinya, ahli waris yang masih sekolah SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi itu memiliki manfaat beasiswa maksimum 2 anak, jadi anak pertama dan anak kedua. Manfaat beasiswa ini muncul ketika misalnya pertama peserta itu meninggal, jaminan kematian, atau peserta itu kecelakaan kerja dan meninggal, itu beda lagi, itu jaminan kecelakaan kerja.
atau cacat tetap dan total si pesertanya, itu juga bisa diklaim untuk ahli warisnya mendapatkan beasiswa. Nah, form-form ini silahkan di-download, dan tadi saya bilang kalau eh, repot, nggak bisa mengcover, convertnya menjadi Microsoft Word, silakan Bapak Ibu print aja, kemudian ditulis pakai tangan dan ditandatangani basah. Apakah di formnya harus pakai materai? Tidak. Saya punya pengalaman sebelumnya, saya juga pakai materai, terus tanda tangan di atas materai, ternyata menurut BPJS-nya nggak perlu, itu hanya administrasi saja, yang penting semuanya lengkap. Ini form-formnya, silahkan di-download bagi Bapak Ibu atau teman-teman yang membutuhkan. Nah, tadi saya mau cerita, klaim apa yang tidak menggunakan formulir. Pertama itu jaminan hari tua yang 10% itu nggak pakai formulir. Bapak Ibu tinggal masuk saja ke website online-nya, kemudian yang JHT 56 tahun itu juga tidak perlu pakai form lagi. Jadi, kalau bingung, Bapak Ibu tinggal ke Google saja dan ketik lapak asik, nanti akan muncul. https titik dua garis miring lapakasik.bpjs.ketenagakerjaan.go.id. Nanti tampilannya akan seperti ini. Ada pengumuman bahwa proses di Lapak Asik itu hanya bisa dilakukan dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore, dari Senin sampai Jumat. Jadi kalau saya sekarang merekam pulang kerja, jadi malam-malam saya nggak bisa melakukan prosesnya. Jadi harus besok mulai jam 6 pagi. Kurang lebih seperti itu isinya. Di sini juga ada menu untuk kalau Bapak Ibu sudah melakukan proses klaim, terus nunggu ini sampai berapa lama, ini sampai berapa lama, Bapak Ibu bisa cek di sini, lacak klaim JHT, di situ juga bisa lihat prosesnya sudah sampai mana. Oke, itu saja dari saya sharing kali ini mengenai formulir-formulir untuk klaim BPJS Ketenagakerjaan. Kalau Bapak Ibu masih ada pertanyaan, jangan sungkan komen di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.